Go yard. I got some. Hai teman-teman, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Nama saya Agustia Putu Adelia. Nama saya Clara Pisanakania. Nama saya Cinta Mejinta. Nama saya Nurunisa Putri. Nama saya Lisa Nurhayu. Nama saya Yusufa Fendi. Nama saya Sukarsana. Nama saya Raden Rasid Permasa. Nama saya Muhammad Yusuf Anwar. Nama saya Penerapi Masela. Nama saya Pusyati. Nama saya Danur Aini. Jadi kelompok kami bertugas di Malioboro. Ikutin keseruan kita. See you next time. See you next video. Hai teman-teman, liburan kali ini saya akan pergi ke kota pelajar yang penuh dengan kenangan, yaitu Yogyakarta. Entah kenapa, kota itu tidak pernah bosan menjadi destinasi wisata. Mau tahu trip kita kemana aja kali ini? Tetap di Semansa Study Tour ya. Pada saat kita tiba di sekolah, kita mengumpulkan koper menjadi satu. Sembari menunggu bis, kita absen terlebih dahulu. Setelah itu, kita menunggu bis hingga bisnya tiba dan kita siap menuju keberangkatan study tour. Sekitar sore hari, kita sudah tiba di Pelabuhan Bakauni dan kita siap menyeberang ke Pelabuhan Merak menggunakan kapal eksekutif. Suasana di kapal pada sore hari itu sangatlah ramai. Kita dapat melihat pulau-pulau dari atas kapal dan juga dapat melihat sunset yang sangat indah dipandang. Kita tiba di Pelabuhan Merak pada malam hari dan kita melanjutkan perjalanan ke Malang. Jadi, buat yang belum tahu, rundown study tour kita yang pertama adalah Malang, Jawa Timur, Kota Batu. Setelah itu, barulah kita balik arah ke Yogyakarta dan kita bertugas di Malioboro. Ikutin keseruan kita dan tetap di Semansa Study Tour ya. Pada saat di Tol Probolinggo, kita melewati Gunung Sepikul. Gunung Sepikul terletak di Jalan Tambelengan Raya, Sukoharjo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita sudah sampai di tempat kita bertugas, yaitu di Malioboro. Seru-seruan di Malioboro bareng kita yuk. Kita sekarang sudah ada di pasar tradisional Malioboro dan sekarang ikutin keseruan rekan-rekan kita mengelilingi pasar Malioboro. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Asal nama Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta Maliabraha yang berartikan karangan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di sana pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda membangun Malioboro sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan pada awal abad ke-19. Malioboro mulai populer pada era kolonial 1790 sampai 1945. Ketika itu pemerintah Belanda membangun benteng Vrodup tahun 1790 di ujung selatan Jalan Malioboro. Di Malioboro sendiri memiliki fakta-fakta yang unik di setiap lokasinya, terutama tempat-tempat yang kita kunjungi yaitu lokasi di titik nol. Fakta uniknya adalah titik yang menjadi patokan kawasan Yogyakarta dengan kota lain. Salah satu bangunan cagar budaya yang berada di kota Yogyakarta adalah kantor pos besar Yogyakarta.
Adapun ciri khas yang terdapat di bangunan ini adalah atap dormer atau jendela yang diletakkan pada atap bangunan. Kantor Pos Besar Yogyakarta memiliki dormer tepat di atas pintu utamanya. Malioboro telah lama menjadi ikon pariwisata kota Yogyakarta. Eksistensinya terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri. Tak afdol rasanya berwisata ke Jogja kalau tidak mengunjungi kawasan Malioboro. Terlepas dari huru-hara polemik relokasi yang sempat ramai belakangan ini, kawasan Malioboro telah menjadi pusat perekonomian Yogyakarta sejak zaman raja-raja. Bahkan usianya lebih tua dari Keraton Yogyakarta. Tugu Yogyakarta merupakan penanda batas utara kota tua Yogyakarta. Tugu Yogyakarta bukanlah tugu sembarang, tapi Tugu Yogyakarta ini adalah tugu yang memiliki mitos yang sangat bersejarah dan sejuta misteri di dalamnya, sehingga menjadi salah satu keistimewaan yang dimiliki kota Yogyakarta. Tugu Yogyakarta dibangun pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Keraton Yogyakarta, yang mempunyai nilai simbolis dan merupakan garis yang bersifat magis menghubungkan lautan selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Saat ini kita sudah berada di Tugu Golonggilik. Tugu Golonggilik dapat ditemui di persimpangan antara Jalan Margo Utomo, dulu dikenal sebagai Jalan Pangeran Mangkubumi. Uniknya, di Malioboro terdapat banyak becak. Becak tradisional di kawasan Malioboro menjadi sarana bagi pengemudi untuk mempromosikan berbagai destinasi wisata dalam kota Yogyakarta kepada para wisatawan yang menggunakan jasa transportasi becak. Di Malioboro juga terdapat band musik yang dapat menarik wisatawan. Saat ini kita sudah berada di Teras Malioboro. Teras Malioboro telah lama menjadi lokasi pusat belanja barang-barang khas Jogja dan sekitarnya. Delman adalah kereta kuda tradisional yang masih sering digunakan sebagai alat transportasi di Yogyakarta. Tarif delman biasanya berkisar antara 100 hingga 200 ribu rupiah. Salah satu kuliner yang ada di Malioboro adalah sate. Satu porsi sate berisi 10 tusuk lengkap dengan bumbu kacang dan tambahan lontong dihargai 15.000. Aroma sedap dari daging ayam yang baru diangkat dari bara api itu sungguh menggugah selera. Bumbu kacang yang dihaluskan dicampur dengan kentalnya kecap membuat mulut terasa basah karena ingin segera menyantapnya.
Menariknya, para pedagang sate di Malioboro ini lebih memilih untuk berjualan di pinggir jalan atau trotoar, karena aroma sate yang khas dapat memikat hati pengunjung untuk membeli sate. Selain sate, banyak sekali kuliner yang harus dicobai di sini. Jika datang ke Malioboro sekedar untuk refreshing atau berbelanja, wisatawan biasanya akan berlanjut memenuhi kebutuhannya di Pasar Baringherjo. Pasar ini menjadi bagian dari Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Ini dia oleh-oleh yang wajib dibawa pulang ketika berlibur di Jogja. Di Malioboro, kalian dapat membeli bakpia. Bakpia dikenal sebagai kue pie yang berisi kacang hijau. Dalam perkembangannya, isi bakpia lebih bervariasi mengikuti selera pasar, seperti keju, coklat, hingga durian. Pada saat di Malioboro, kami berniat mewawancarai para pedagang dan pengunjung. Akan tetapi, banyak yang tidak bersedia diwawancarai dengan alasan yang tidak jelas. Kini, Malioboro memiliki ikon pariwisata baru bernama Teras Malioboro. Apabila sebelumnya para pedagang kaki lima berjualan di sepanjang jalan Malioboro, kini mereka dipusatkan dalam satu lokasi, Santera Cendana. Teras Malioboro 2 menjadi tempat berburu oleh-oleh kerajinan, cenderamata, pakaian, jajanan, dan lesehan yang harganya terjangkau. Teras Malioboro disebut sebagai tempat surga belanja sehingga tidak hanya fashion atau aksesoris saja, berbagai jenis kuliner di Jalan Malioboro ini sudah jelas menjadi hal yang tidak terlewatkan. Sehingga wajar tempat wisata malam ini termasuk surganya belanja di kota Yogyakarta. Kelompok kami tadinya bertugas di Batu Night Spektakuler Malang, akan tetapi karena semua siswa sudah kelelahan, jadi dari pihak panitia study tour memutuskan untuk istirahat di hotel lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Karena kita tidak jadi ke BNS, kita dialih tugaskan di Candi Prambanan. Akan tetapi, kita tidak jadi ke Prambanan juga disebabkan kita berwisata ke Gua Pindul terlalu lama, hingga sore hari dan Candi Prambanannya sudah tutup, jadi kita dialih tugaskan lagi di Malioboro. Tadinya, rundown study tour kita tidak study tour ke Malioboro. Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu. Bagaimana keseruan study tour kita di Malioboro? Semoga setelah menonton konten ini kalian semua berminat berlibur ke Malioboro. Saat ini kita sudah berada di Pelabuhan Merak untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Saat ini kita sudah tiba di Lampung dan sekarang kita menuju pulang. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti. Permisi Ibu. Iya. Izin mewawancarai Ibu sebagai guru pembimbing kelompok kami, yaitu kelompok 5 yang bertugas di Malioboro. Pernahkah Ibu pergi ke Malioboro? Lalu pengalaman apa yang berkesan ketika Ibu ada di Malioboro? Pertama kali Ibu ke Malioboro pada tahun 2015. Pengalaman yang Ibu dapat di Malioboro sangat terkesan itu dengan pedagangnya ramah-ramah. Terus budayanya yang masih kental, seperti kendaraan yang masih menggunakan kendaraan tradisional. Contohnya itu kendaraan delman. Menurut Ibu, yang menarik di Jogja namun tidak ada di Lampung, kira-kira apa saja ya Bu? Yang menarik itu seperti jawaban yang tadi, pedagang dan orangnya yang ramah-ramah. Masih khas tradisionalnya itu masih ada. Selanjutnya, pesan Ibu untuk anak-anak yang ingin mengunjungi Malioboro seperti apa ya? Kesannya itu menikmati waktu yang ada di Jogja,
karena belum tentu kita dapat suasana yang sedamai Jogja. Baik Bu, terima kasih untuk kesempatan mewawancarai Ibu. Iya nak, sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan